Ya pemirsa, seperti kita ketahui bahwa sekarang masyarakat agak susah nih membedakan mana memang merupakan kebohongan, mana yang post-truth yang dibuat sedemikian layaknya dengan kebenaran, mana yang benar-benar benar pemirsa. Bahkan ini yang membuat masyarakat Indonesia sering kali gampang terprovokasi, bahkan gampang percaya dengan informasi yang tidak jelas kebenarannya, bahkan memang dibuat sedemikian rupa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan untuk mengetahui bagaimana sih caranya masyarakat sosial media ini bisa membedakan mana yang hoax, mana yang post-truth, mana yang benar-benar sesuai dengan fakta, itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Usman Kansong. Pak Usman Kansong, lantas kalaulah memang sekarang berseliweran post-truth, hoax, dan lain-lain, cara membedakan dengan fakta sebenar-benarnya ini seperti apa, Pak? Iya, ada rumus praktis sebetulnya untuk mengetahui apakah satu informasi itu hoax atau bukan, atau patut kita curigai dia adalah hoax. Ya ini dengan rumus too good to be true or too bad to be true. Ya, apakah satu informasi itu terlalu bagus untuk benar atau terlalu buruk untuk benar. Nah, ini patut kita curigai begitu ya. Jadi ini rumus pertama ya. Kalau yang kedua, kemudian kita bisa mengecek ke media-media mainstream. Ya, kalau media mainstream memuatnya, ini biasanya informasinya benar. Tapi kalau media mainstream tidak memuatnya, maka patut kita curigai ini adalah hoax. Atau media mainstream memuat tetapi melalui mekanisme fact checking begitu. Nah, ini patut kita curigai ini adalah informasi hoax. Jadi dua itu saja sebetulnya rumusnya. Ya. Informasi yang too good to be true apa contohnya ya? Dia terlalu bagus begitu. Tapi misalnya begini contohnya dalam bidang kesehatan ya, satu buah misalnya buah-buahan begitu, itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Ini kan bagus informasinya ya, tapi terlalu bagus untuk benar. Yang mana ada obat yang bisa menyembuhkan semua penyakit kan begitu. Rumus umumnya ya kan begitu. Atau too bad to be true, terlalu buruk untuk benar misalnya begitu. Ya misalnya waktu itu ada satu politisi yang diberitakan seperti ini, mohon maaf ini ya, potong telinga saya kalau si A menang misalnya begitu. Ini kan too bad to be true begitu. Ya, ternyata memang informasi itu hoax setelah kita cek ke media sosial. Nah, jadi itu rumus ya, ada dua bagaimana kita mengetahui satu informasi itu hoax atau bukan begitu ya. Oke, Pak, lantas bagaimana ya kemudian Kominfo ini tetap bisa menjaga bahwa meskipun Kominfo mengawasi segala macam akun atau juga postingan yang hoax tadi, tapi tetap mengedepankan iklim demokrasi kita? Iya, jadi begini, pemerintah kita ini memperlakukan platform digital itu Google, Facebook, TikTok, dan lain-lain, bukan sebagai media atau pers, tapi sebagai teknologi, sebagai platform. Nah, karena itu banyak aturan tentang media, tentang teknologi digital atau tentang platform digital. Ya, tetapi aturan media, aturan tentang pers ini kan tidak ada ya, kecuali undang-undang pers begitu, karena kita menganut kebebasan pers begitu. Nah, jadi disinilah letak bagaimana pemerintah juga tetap menjaga kebebasan pers, ya kebebasan berpendapat begitu melalui pers. Ya, jadi kalau di media platform digital ya seperti Google dan kawan-kawan itu, kita bisa meminta take down, meminta satu informasi yang keliru untuk di-delete, dihapus dari ruang digital mereka. Tetapi kepada pers kita tidak bisa meminta satu berita dihapus, di take down. Yang bisa kita lakukan adalah hak jawab, koreksi begitu loh. Nah, disinilah yang perlu pemahaman kita semua bahwa aturan-aturan atau regulasi yang mengatur ruang digital itu memperlakukan platform digital bukan sebagai pers. Ya, karena kalau kita perlakukan sebagai pers, maka kita melanggar kebebasan pers kan begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi inilah jalan tengahnya, dan platform digital itu memang diatur. Semua negara sekarang sudah menyusun atau bahkan ada yang menerapkan ya pengaturan untuk platform-platform digital tersebut begitu ya, termasuk dalam konteks misalnya menjaga demokrasi di ruang digital. Ya, bagaimana sekarang juga pemerintahan di berbagai negara menuntut
platform digital bertanggung jawab juga menegakkan demokrasi di ruang digital. Nah, tadi yang saya sampaikan, misalnya contohnya di pemilu Amerika Serikat, pemilu presiden 2020, itu Facebook, Twitter, Instagram itu kan memban melarang atau men-take down akunnya Pak Donald Trump. Ya, nah ini bentuk tanggung jawab platform digital sebetulnya untuk menjaga ruang digital dari pesan-pesan yang bisa memecah belah masyarakat. Ya, kita tahu di pemilu 2016 di Amerika Serikat, ini kan masyarakat Amerika terbelah karena disinformasi yang disampaikan melalui media sosial. Nah, saya kira seperti itu ya. Jadi intinya pemerintah tetap berusaha menjaga ya ruang demokrasi di ruang digital, tetapi saya kira kita semua termasuk platform digital juga mari sama-sama menjaga ruang demokrasi di ruang digital itu gitu. Ya, Pak Usman Kansong, dalam 2 kali periode pemilu sebelumnya ini kan tingkat hoax yang digunakan di sosial media dalam pemilu bahkan memang sangat buruk catatannya ini kan terjadi. Nah, untuk tahun depan di 2023 bahkan di 2024 kondisi seperti ini masih akan menjadi momok atau ancaman tidak, Pak? Iya, jadi betul sekali. Jadi di 2014 belum terlalu banyak hoax melalui media sosial. Ya justru hoax itu kan melalui media cetak ya. Misalnya kita ingat ada tabloid Obor Rakyat misalnya. Ini kan menyampaikan hoax ya. Nah, kemudian di 2019 bersamaan dengan semakin luasnya transformasi digital ya, semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan teknologi digital, memiliki handphone dan memiliki akses internet, maka hoax makin bertebaran di pemilu 2019. Nah, pada Agustus 2018 itu hoaxnya hanya 14, tetapi pada April 2019 itu hoaxnya sampai 277 begitu. 277 ini kan peningkatan luar biasa. Artinya apa? Hoax ini, disinformasi ini berkembang sejalan dengan makin luasnya penggunaan media sosial oleh masyarakat. Nah, di 2024 jelas sekali bahwa ini kan makin luas. Transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah ini kan meluas. Semakin banyak orang yang punya akses terhadap internet, semakin banyak orang yang memiliki handphone. Sekarang ada 350 juta handphone yang beredar di masyarakat. Satu orang bahkan memiliki 2 handphone begitu. Nah, kita tetap mengkhawatirkan ini. Kita mengkhawatirkan di 2024 disinformasi, misinformasi ini berseliweran di media sosial. Karena itu untuk mencegahnya kita akan membentuk semacam task force yang melibatkan Kominfo, KPU, Bawaslu, dan komponen-komponen masyarakat lainnya untuk kita menjaga ruang digital. Ya, kita melakukan patroli di ruang digital ya agar ya pembelahan sosial di dunia nyata itu ya tidak terjadi ya, pembelahan sosial di dunia maya pun tidak terjadi begitu. Jadi kita akan membentuk task force. Baik, terima kasih Pak Usman Kansong, Direktur Jenderal IKP Kominfo. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan buat masyarakat sosial media kita. Satu hal lagi boleh, kalau Bapak? boleh ya. Ya, jadi begini ya, kita tahu situasi ekonomi dan geopolitik dunia tidak sedang baik-baik saja. Indonesia ini masih bagus, pertumbuhan ekonomi di atas 5, inflasi diperkirakan 6 sampai 6,5% tahun ini. Kita termasuk negara yang satu dari sedikit negara yang ekonominya masih bagus. Inflasi negara lain sudah 80%, di atas 2 digit. Nah, kestabilan kondisi ekonomi dan politik dalam negeri ini jangan sampai terganggu karena hoax itu tadi begitu. Karena hoax itu tadi terlebih menjelang pemilu. Nah, karena itu mari kita jaga demokrasi di ruang digital. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Usman Kansong. Ini mudah-mudahan bisa didengar oleh masyarakat sosial media bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih Pak Usman Kansong.